Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Tepas Selatan, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 2510418239. Baiklah, pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya di kelas 7 dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba ketua kelas disiapkan dulu. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Aten, Ya Pak. angkat tangannya ya. Pak. Aldo, Ya Pak. mana muda? Ya. Haya, Ada Pak. Furiska, Ada Pak. mana? Ya. Saskia. Ada Pak. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya semua? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi, tahu apa materi kita hari ini? Tahu. Apa judulnya? Beriman kepada Allah. Beriman Kepada Allah. Beriman kepada Allah. Sebelum kita memasuk kepada materi, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya. Nah, siapa yang bisa memimpin? Coba angkat tangan. Ada Pak. Nah, boleh. Masuk ke depan. Indonesia. Ini.
silakan duduk kembali. Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Ada yang bisa menjawab? Coba. Ya, Pak. Apa? Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan memelihara seluruh alam semesta. Dengan beriman kita akan hidup tenang, memiliki tujuan yang jelas serta selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga berusaha menjadi pribadi yang baik. Bagus, tepuk tangan. Tepuk kita. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari temannya? Ada? Radit, mau ditambahkan? Yang ini? Divo? Kalau memang tidak, Bapak akan tambahkan. Berarti beriman kepada Allah itu sangat perlu ataupun penting karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita. Selanjutnya Bapak tanyakan lagi ini. Apa pengaruhnya iman terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ya. Iman kepada Allah membuat seorang bersikap jujur, taat beribadah, bersyukur dan menjauhi perbuatan dosa. Orang yang beriman akan berperilaku baik karena ia sadar bahwa Allah selalu melihat segala perbuatannya. Betul. Tepuk tangan. Ada nih dari sebelah sini ada yang ingin menambahkan? Tidak, Pak. Yang ini? Tidak, Pak. Atenta? Tidak, kalau memang tidak, sedikit Bapak tambahkan. Jawaban dari kawan kalian tadi, siapa namanya? Yusla ya? Yusla itu sudah sangat betul. Artinya, ini Bapak tambahkan lagi, beriman kepada Allah itu penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan hati kita, kehidupan kita sehari-hari agar terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Untuk sebagai pagar tubuh kita berarti untuk menjaga diri kita supaya kita mau mencuri kita mengingat Allah. Jelas? Jelas? Jelas. Yang selanjutnya nih Bapak tanyakan satu lagi. Apa akibatnya jika seseorang tidak beriman kepada Allah? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya? Coba Aldo. Jika seseorang tidak beriman kepada Allah, hidupnya akan mudah gelisah dan tidak memiliki arah yang benar dan cenderung melakukan perbuatan buruk. Ia juga akan kehilangan rasa syukur dan tidak memiliki pengalaman hidup yang menuntut kebaikan. Betul, tepuk tangan. Ya. Ada lagi ada yang mau menambahkan juga? Ada. Jangan tambahkan saja. Coba, siapa yang mau menambah? Coba angkat tangan dulu, Bapak tunggu nih, 30 detik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau memang tidak ya, Bapak tambahkan ya. Jikalau kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak percaya kepada Allah, maka akibatnya sangat buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua menyebutkan dalil tentang iman kepada Allah. Dan yang ketiga menunjukkan contoh perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran kita, di sini Bapak akan menampilkan dulu videonya. Penciptaan bumi yang kita tempati ini. Pertanyaan ini telah lama menjadi bahan perbincangan dan penelitian para ilmuwan dan ahli agama. Islam memiliki jawabannya yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya? Dan apa peran air dalam penciptaan kehidupan di bumi? Mari kita telusuri lebih dalam pembahasan kali ini.
Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajukan pertanyaan pada mereka yang mengingkari ketuhanannya. Beberapa di antaranya, Allah menunjuk penciptaan langit dan bumi hingga penciptaannya yang berlapis-lapis, pula berikut dengan langit yang dapat menurunkan hujan hingga membuat tanah di bumi menjadi subur. Adapun bacaan lengkapnya dapat disimak pada ulasan berikut. Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Firman Allah, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Baiklah anak-anak, dalam video tadi dapat sama-sama kita saksikan bagaimana kekuasaan Allah ini dalam menciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakannya langit dan bumi, ada lagi nanti penciptaan siang dan malam. Itu merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan, sekarang Bapak akan membagikan kalian tugas masing-masing kelompok. Sebelum Bapak bagi ini, masing-masing kelompok nanti menjawab tentang apa yang selanjutnya. Nanti kalian memaparkan, masing-masing kelompok itu memaparkan ke depan kelas. Jelas? Ini enggak? Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas kalian yang pada yang sekarang itu, kalian baca dulu petunjuknya ya. Di situ ada petunjuknya, ada materinya, silakan dibaca dan dianalisa masing-masing kalian kelompok itu diskusi bersama. Kalian cari jawaban atas pertanyaan yang Bapak berikan tersebut. Ya? Sudah selesai semua? Sudah, kalau memang sudah, Bapak minta kalian per kelompok itu mempresentasikan hasil kelompok kalian di depan kelas. Ya? Nah, sekarang kelompok mana yang mau maju dulu? Oke, silakan. Yang kelompok lain silakan didengarkan presentasi dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban yang kami dapat dari hasil video tadi. Perkenalkan, nama saya Ismawati Amanda, teman saya Odesea dan Nora Falisa dan Jumuri. Pertanyaannya, apa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, keyakinan penuh bahwa Allah ada satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan semua ciptaannya bergantung kepadanya. Pertanyaan nomor 2, sebutkan 2 dalil Al-Quran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Hadid 4 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Pertanyaan nomor 4, apakah kesan keimanan yang dapat kamu ambil dari video tentang penciptanya langit dan bumi yang telah dinyatakan? Jawabannya, dari video tersebut saya memahami bahwa penciptanya langit dan bumi menjadikan tanda bagi orang-orang yang berpikir besar. Keimanan yang saya dapat adalah pentingnya
mewujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Quran surah Al-Baqarah ayat 163 dan Quran surah An-Nahl surah 36. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara meneladani orang beriman dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, pertanyaan pribadi sabar, dermawan dan tidak sombong. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kelompok kami dari pengamatan video tersebut. Perkenalkan, nama saya Saskia Halimah Karfa. Nailul Mula, saya Ismaila, saya Francisca. Meyakini dengan sesuatu bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur segala kehidupan. Quran surah Al-Baqarah ayat 115 dan Quran surah Al-Nas ayat 21. Menjauhi maksimal, menepati janji, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Pesan yang saya ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan penuh perhitungan dan keseimbangan. Hal ini membuat saya yakin bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua merupakan bukti nyata kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi buat kelompok yang berhasil tadi. Oke, terima kasih Bapak ucapkan untuk kalian semua, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Pemaparan kalian itu sangat baik sekali. Baik sekali, sangat baik sekali, sangat memuaskan mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Selanjutnya Bapak simpulkan lagi dari apa yang sudah kami jelaskan, berarti beriman itu sangat penting. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting sekali. Karena iman itulah yang menunjukkan kemana arah kita berjalan. Contoh di dalam video tadi ada tentang penciptaan langit dan bumi serta siang dan malam. Itu kita yakini. Kita yakini bahwasanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya keimanan di dalam hati kita masing-masing. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, untuk materi minggu depan itu kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Baik, tadi kita awali dengan doa dan kita tutup kembali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi